Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga tetap semangat dalam menjalani hari. Jangan lupa ngaji dan isi absensi. Ingat ya teman-teman, di era pandemi seperti ini, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah diimbau oleh pemerintah. Pakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa. Kemudian menjadi inisiator bersocial distancing di antara teman-teman kita semua. Namun saat ini saya tidak akan membahas COVID terlebih dahulu. Mari kita berfokus karena saya sudah memakai, lihat ya, pramuka lengkap. Jadi sekarang kita akan berbicara tidak lepas dan tidak jauh terutama dari siapa? Seorang Bapak Pandu Dunia. Saat ini saya akan membahas tentang sedikit biografi tentang Baden-Powell. Nanti teman-teman bisa cari dari berbagai macam sumber tentang Baden-Powell. Banyak banget bisa buat kalian referensi ataupun catatan mandiri, karena ilmu ini juga termasuk penting ya buat kalian. Langsung kita mulai ya. Baden-Powell sendiri lahir itu di London tanggal 22 Februari 1857. Ayahnya itu seorang profesor di Universitas Oxford ya, jangan lupa. Namanya itu Profesor Domina Baden-Powell. Ibunya bernama Miss Henrietta Greshmith, jangan lupa. Bisa teman-teman cari tahu seperti apa pelafalannya dan abjadnya seperti apa. Kemudian beliau juga dikenal seorang yang mandiri ya, karena Baden-Powell itu dari kecil ayahnya itu sudah meninggal. Jadi beliau terlatih hidup mandiri dan tidak bergantung istilahnya ya. Dia selalu mencoba pemikirannya dan berpikir luas, berpikir jangka panjang. Jangan lupa juga Baden-Powell itu mempunyai 9 bersaudara. 9 bersaudara. Di antaranya Fred, kemudian ada Augustus, George, terus Warrington, Jesse, dan yang paling terkenal banget sih Agnes ya. Soalnya Agnes juga membentuk sebuah kepanduan khusus putri. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mengikuti ataupun di sekolah asal SMP itu ada ekstra pramuka, tidak asing dengan materi ini, tetapi di sini kan kita sesama manusia harus saling mengingatkan kan ya. Mungkin kalian juga sudah mempunyai buku catatan sendiri ataupun buku Boymed sebagai referensi, tapi tetap kita harus saling mengingatkan, karena apapun itu kalau kita cuma mencatat dan tidak mengulang lagi dan tidak membaca lagi, semua itu akan hilang dan lupa biasanya. Jadi teman-teman, saya yakin teman-teman semua adalah teman-teman yang luar biasa, jadi kalian punya daya juga yang luar biasa. Kemudian Baden-Powell itu akhirnya menjadi seorang tentara Inggris. Beliau ditugaskan di berbagai macam misi dan beliau juga bisa dibilang berhasil. Bahkan pangkat terakhir beliau aja Letnan Jenderal, sudah sangat tinggi loh itu termasuk. Beliau juga mendapat beberapa julukan. Salah satu yang paling terkenal adalah Impesa. Tahu Impesa adalah serigala yang tidak pernah tidur. Kenapa? Karena Baden-Powell itu bisa dinilai sebagai seorang yang cekatan, waspada, cepat dalam bertindak dan tepat. Jadi itulah julukannya ketika dia bertugas. Kemudian sampai akhirnya beliau memutuskan untuk pensiun. Beliau memutuskan untuk berkeliling dunia. Beliau juga pernah loh ke Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Waktu itu masih dalam masa penjajahan Belanda di Indonesia, sehingga yang dapat menyambut beliau ya hanya pandu-pandu dari Belanda. Nah, terus akhirnya beliau meninggal dunia di Nyeri, Kenya pada tanggal 8 Januari 1941. Bisa dibilang sekarang karya-karyanya atau Boy Scout yang terkenal sekali, Scouting for Boys, menjadi panduan untuk berbagai pandu di seluruh dunia, karena memang di situ berisi tentang pengalaman-pengalaman Baden-Powell yang luar biasa. Kemudian
Beliau juga mempunyai istri namanya Olive Stapler. Beliau dikaruniai 3 orang anak, di antaranya Peter, Heather, dan Betty. Sekali lagi, Peter, Heather, dan Betty. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan ada teman saya yang akan membahas lebih lanjut tentang kepanduan. Ingat, kalian harus cari referensi-referensi lain untuk tambahan pelajaran kalian dan wawasan kalian. Pentingnya khususnya lebih khusus. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang biografi Bapak Baden-Powell. Sekarang kita menjelaskan tentang kepanduan dunia. Gerakan kepanduan ini dimulai pada saat tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell beserta rekannya mengadakan perkemahan atau jambore di Kepulauan Bronsey, Inggris. Dilanjut, sejarah kepanduan tidak dapat dipisahkan oleh terbitnya buku yang berjudul Scouting for Boys yang ditulis oleh Baden-Powell sendiri dan diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1908 dan penerbitnya salah satunya ialah London AC. Selain mendirikan kepanduan putra, Baden-Powell juga mendirikan kepanduan untuk putri yang dibantu oleh adiknya sendiri yang bernama Agnes Baden-Powell dan dilanjutkan oleh Lady Baden-Powell. Oke, dilanjut. Di kepanduan siaga didirikan pada tahun 1916 dengan ceritanya diambil dari buku karya Rudyard Kipling yaitu The Jungle Book. Dilanjut lagi, pada tahun 1918 Baden-Powell mendirikan kepanduan penegak yang disebut Rover Scott dan Baden-Powell menulis buku yang berjudul Rover to Success yang artinya mengembara menuju keberhasilan pada tahun 1922 untuk meningkatkan kualitas penegak. Selain itu, Baden-Powell juga menulis buku petunjuk untuk pembina pada tahun 1914 sampai 1919. Kemudian, Bapak Baden-Powell menerima sebidang tanah sebagai hadiah dari sahabatnya yaitu William F. Du Bois and C. Laurent untuk dijadikan taman bermain sekaligus tempat berlatih yang diberi nama Gilwell Park. Mohon maaf ada kesalahan kata. Selanjutnya materi kepanduan Indonesia. Ya, jadi kan tadi sudah membahas tentang kepanduan dunia dan sekarang kita lanjut dengan materi kepanduan Indonesia. Sejarah kepanduan masuk ke Indonesia pada saat orang Belanda sedang menjajah di Indonesia. Pada saat itu masih Hindia Belanda. Organisasi yang dibawanya yaitu NIPV atau Nederland Indisch Vereniging, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Bangsa kita mulai tertarik dengan NIPV ini karena organisasi ini bersifat universal, tapi karena pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak menyetujui, maka bangsa kita membuat organisasi kepanduan sendiri. Organisasi kepanduan nasionalisme yang didirikan di Indonesia itu bercirikan nasionalisme pertama yang didirikan pada tahun 1916. JPO atau kepanjangannya Japanese Fingers Organisasi Prakarsa Sultan Pangeran Mangkunegara VII di Surakarta. Karena berdirinya JPO ini, banyak dari para pemuda dan anak-anak Indonesia yang tertarik untuk ikut membuat organisasi kepanduan yang ada di sekitar mereka. Tonggak dari kebangkitan nasional Indonesia yaitu didirikannya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan
peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjiwai gerakan kepanduan nasional yang menjadikan kita semakin maju. Kolonial Belanda melarang istilah Pathfinders. Maka dari itu di Indonesia dibuat istilah pandu dan kepanduan yang dikemukakan dalam Kongres SIAP tahun 1928 oleh Kiai Haji Agus Salim di Kota Banjarnegara, Banyumas, Jawa Tengah. Peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Indonesia itu pada saat Baden-Powell dan Lady Baden-Powell berkunjung ke Indonesia. Pada saat itu mereka bersinggah di Jakarta karena dalam rangka menuai jambore di Australia. Tapi sayangnya para pandu nasional di Indonesia tidak dapat bertemu dengan Bapak Pandu. Oke, untuk selanjutnya, Ya, Pandu Indonesia pertama kali mengikuti Jambore di Jambore Dunia 5 di Belanda tahun 1937. Pada zaman penjajahan Jepang, organisasi-organisasi kepanduan dilarang sama sekali. Tetapi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, organisasi-organisasi kepanduan muncul kembali, mencapai jumlah lebih dari 100 anggota dari 3 federasi. Yang pertama, ada Federasi IPindo atau Ikatan Pandu Indonesia. Yang kedua ada Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri tahun 1945. Yang ketiga ada PKPI, Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. 3 federasi tersebut digabung menjadi dalam Perkindo atau singkatan dari Persatuan Kepanduan Indonesia. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 238/61 tentang gerakan kepramukaan. Dan kemudian ada diselenggarakan Jamnas atau singkatan dari Jambore Nasional. sekian materi secara kepramukaan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.